Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana nih kabar kalian di akhir pekan ini? Semoga masih diberi kesehatan ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yoho dan Wang Dong, dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 61. Yang mana pada Solen 2 episode 61 ini menceritakan Yoho yang melihat jika embrio Suinu yang dibentuk Yelekase di dalam diri Yoho akhirnya terlahir juga. Dan meskipun dalam bentuk bocil, namun Suinu akan memperlihatkan kekuatan yang luar biasa saat sparring dengan Pamantai. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat di dalam lautan spiritual Yoho pun, embrio Suinu ini mulai menetas. Sementara Niutian dan Pamantai menjaga Yoho dengan penuh kekhawatiran. Yoho pun hanya bisa menahan rasa sakit karena proses terjadinya kelahiran embrio Suinu ini. Dan terlihat di dalam lautan spiritual Yoho ini, muncullah bunga-bunga es yang mengelilingi sebuah formasi yang terjadi dari sebuah teratai es. Kemudian bunga-bunga es tersebut memunculkan bayi-bayi kecil dengan sayap yang imut. Dan terlihat bayi-bayi tersebut menjadi satu, kemudian memecahkan cangkang embrio Suinu yang diciptakan Yelekase kemarin. Melihat itu, Niutian tahu bahwa embrio ini akan segera keluar dari cangkangnya. Dan Yoho pun hanya bisa menahan sakitnya proses pecahnya cangkang embrio ini. Tak lama kemudian pun cangkang emas itu pecah dan muncullah bocil gemes dari dalamnya. Bahkan bocil ini pun memakan cangkang emas dari embrio tersebut. Dengan cepat pun Yoho masuk ke dalam lautan spiritualnya dan memperhatikan bocil ini. Dan di sini pun Yoho bertanya, apakah Suinu versi bocil ini masih ingat dengan Yoho tersebut? Namun ternyata di sini Suinu ini memanggil Yoho dengan sebutan Papa. Bahkan Suinu ini sekarang bisa keluar dari lautan spiritual Yoho itu. Yoho pun tak menyangka jika Suinu ini sekarang benar-benar berubah menjadi jiwa. Namun Yoho dikejutkan karena Suinu ini terus memanggil Yoho dengan sebutan Papa. Papa. Melihat kejadian itu, Pamantai pun bertanya siapa bocil ini dan apa yang sebenarnya terjadi dengan Yoho itu. Dan Suinu ini langsung mengeluarkan kekuatan esnya karena ketakutan setelah melihat Pamantai ini. Yang mana terlihat kekuatan Suinu ini tetap bisa tembus keluar dari kamar Yoho tersebut. Namun dengan cepat Niutian pun langsung memblokir itu agar kekuatan Suinu tak membesar lagi. Suinu pun tampak ketakutan dan menganggap Niutian dan Pamantai ini adalah orang jahat. Dan Yoho meminta Suinu berhenti dulu serta memberitahu jika mereka berdua bukan orang jahat. Dan dengan cepat pun Suinu ini menuruti perintah Yoho tersebut. Namun telah di sini jika rambut Pamantai membeku akibat ulah bocil Suinu tadi. Mereka pun tak tega berbicara dengan Suinu ini melihat wajahnya yang imut karena pasti Suinu ini akan ketakutan melihat mereka berdua. Niutian pun bertanya apakah ini bentuk kehidupan baru yang diciptakan oleh Yoho. Yoho pun memberitahu jika dia adalah gadis salju yang dibentuk oleh aura langit dan bumi. Dan gurunya atau Yelekase membantunya membentuk kembali menjadi sebuah jiwa. Mendengar jika itu adalah Suinu, Pamantai pun terkejut karena Suinu ini adalah kaisar salju, pemimpin dari binatang roh terkuat di ujung utara. Dan Pamantai belum percaya jika Suinu bisa masuk ke dalam diri Yoho. Namun kembali lagi, Suinu ini membekukan Pamantai itu. Di sini Yoho hanya bisa berkata jika cerita dari kejadian ini sangatlah panjang. Niutian pun bertanya apakah Suinu ini bisa menambahkan cincin roh pada Yoho. Dan mendengar itu, Suinu ini langsung bergerak dan memunculkan semua cincin roh Yoho. Namun setelah melihat, Suinu pun sedih karena sudah tak ada lagi ruang tersisa pada Yoho untuk cincin rohnya. Yoho pun berkata jika baru saja dia menembus level 50 dan seharusnya masih ada satu ruang tersisa untuk cincin roh baru. Namun terlihat Suinu ini tantrum karena satu ruang saja tak akan cukup, yang mana hal itu membuat Yoho bingung.
Di sini paman Tai bertanya, bukankah Yoho masih mempunyai roh pelindung kedua? Mendengar itu pun, Yoho langsung mengaktifkan roh pelindung keduanya beserta cincin rohnya. Melihat itu pun, dengan cepat Suinu ini langsung memasuki tubuh Yoho. Dan dengan cepat pun Suinu langsung bergerak untuk memberikan cincin roh kepada Yoho. Terlihat paman Tai pun terkejut saat satu cincin roh putih keluar dari Yoho ini. Dan ternyata tak hanya satu saja, karena di sini Suinu ini menambahkan 4 cincin roh sekaligus untuk Yoho ini. Di sini Niu Tian pun sadar jika ini masih belum berakhir. Dan benar saja, karena di sini Suinu ini kembali bergerak dan merubah keempat cincin berwarna putih tadi menjadi warna orange. Melihat itu mereka berdua terkejut karena cincin roh Yoho menjadi orange. Karena ternyata belum pernah ada cincin roh berwarna orange dalam sejarah, dan ini baru pertama kalinya. Dan melihat itu paman Tai khawatir Yoho akan menghancurkan atap kastil Hautian lagi. Melihat Suinu keluar di sini paman Tai heran karena seharusnya Suinu ini sudah menjadi cincin roh. Namun tanpa banyak bicara, Suinu ini membekukan jenggot paman Tai lagi. Hehe, dasar bocil. Yoho pun memberitahu jika keempat cincin tadi berisi 4 teknik milik Suinu. Karena Suinu ini sengaja menyimpan kekuatannya di dalam cincin rohnya. Kemudian dia bisa mengembalikan kekuatannya juga menggunakan cincin roh tersebut. Mendengar itu paman Tai bertanya bahwa berarti semua ini tak ada hubungannya dengan Yoho. Namun Yoho merasakan bahwa dirinya dan Suinu ini terhubung satu sama lain. Dan mereka bisa bekerja sama satu sama lain saat di dalam pertarungan. Mendengar itu pun, Niu Tian mengajak keluar untuk mencoba dan melihat apa yang akan diberikan Suinu untuk Yoho. Namun saat keluar Suinu kembali membekukan paman Tai karena beliau mencoba untuk memeluk bocil imut ini. Terlihat Yoho dan Suinu ini pun dibawa ke salah satu puncak gunung sekte Hautian. Di sini Suinu ini terlihat memasang wajah ketus mendengar paman Tai ingin bermain-main dengannya. Niu Tian pun membolehkan hal tersebut, namun paman Tai tak boleh menggunakan roh pelindungnya. Dan paman Tai menantang Yoho, jika Yoho bisa mengguncang beliau, maka Yoho bisa dianggap menang. Bahkan di masa depan, sekte Hautian siap menyambut Yoho kapan saja Yoho mau. Namun jika Yoho kalah, maka paman Tai meminta untuk menggendong Suinu ini. Yoho pun meminta Suinu mendengar perintah Yoho saja, karena ini pertama kalinya mereka bekerja sama dalam pertarungan. Dan kemudian pun, di sini Yoho berusaha menyerang lebih dulu. Namun terlihat serangan Yoho ini tak terasa sedikit pun bagi paman Tai tersebut. Di sini Yoho mencoba menendang, namun tendangan Yoho ini juga tak berefek apapun pada beliau. Kemudian di sini Yoho pun langsung menggunakan tinju raja, yang mana getaran dari hantaman ini sampai terasa pada murid sekte Hautian yang sedang berlatih. Salah seorang murid pun mengajak semua temannya untuk menonton karena kedua ketua sektenya sedang bertarung di puncak Hautian melawan seseorang. Terlihat tinju raja Yoho ini masih tak berefek apapun. Bahkan Yoho merasa jika tangannya seperti menabrak gunung. Kemudian di sini Yoho pun menggunakan teknik yang sebelumnya Yoho dilarang menggunakan teknik itu oleh Tuan Mu'en. Dan teknik tersebut adalah amarah Kaisar Es. Dengan cepat pun, Yoho langsung menyerang teknik yang berasal dari Bingbing tersebut. Dan serangan Yoho kali ini mampu membuat paman Tai kesulitan untuk sementara waktu. Namun terlihat paman Tai ini belum terguncang sedikit pun dan masih bisa berdiri dengan tegap. Di sini paman Tai pun bertanya, apa hanya begini saja kemampuan Yoho ini? Yoho pun berniat menggunakan senjata pemandu roh karena meski Yoho sudah mengeluarkan semua kemampuannya, dia masih belum bisa mengguncang paman Tai ini. Namun Suinu datang dan meminta Yoho untuk mendengar instruksinya. Di sini paman Tai ini menantang untuk mencoba lagi pertarungan itu. Dan dengan cepat pun, Yoho langsung mengeluarkan domain beku abadi. Melihat itu Suinu langsung mengeluarkan teknik tarian salju kilauan matahari. Dan mereka berdua menggabungkan kekuatan es mereka menjadi tarian salju domain es ekstrim. Di sini Yoho baru tahu jika ternyata Suinu dalam bentuk jiwa ini kekuatan terbesarnya adalah melengkapi kekuatan Yoho.
Dan jika menggunakan kultivasi Yahoo sendiri, dirinya hanya bisa mengaktifkan domain es abadi dalam radius belasan meter saja. Namun setelah dikombinasikan dengan teknik roh kedua yang diberikan Suino kepada Yu Hao, yaitu tarian salju kilauan matahari, maka menghasilkan teknik tarian salju domain es ekstrim. Yang mana kekuatan itu benar-benar bisa membuat seluruh sekte Haotian masuk ke dalam domain es ini. Terlihat para murid sekte Haotian tak melihat apapun dan merasakan dingin yang sangat super. Bahkan pamantai ini tak bisa merasakan keberadaan Yu Hao. Tak sampai di situ saja, karena di sini Suino mengeluarkan tekniknya lagi. Dan terlihat teknik ini berbentuk sebuah telapak tangan es ekstrim. Yu Hao pun merasakan jika seluruh kekuatan sekarang dipusatkan ke tangan kirinya semua. Pamantai pun mengeluarkan kekuatannya, sementara Niutian hanya bisa melihat adiknya itu dari kejauhan. Dan dengan cepat pun, Suino ini langsung menyerang pamantai tersebut. Niutian pun meminta pamantai berhati-hati karena beliau tahu jika ini adalah salah satu dari 3 tapak kaisar es tertinggi, yaitu teknik dingin tanpa salju. Di sini pamantai pun panik karena lengan kirinya sudah dibekukan. Dan terlihat Suino ini langsung membekukan tubuh dari pamantai tersebut. Namun di sini pamantai ini masih bisa menghancurkan es yang mengekangnya tersebut. Niutian pun meminta adiknya itu untuk tidak gegabah karena teknik tertinggi Suino ini masih belum juga dikeluarkan. Dan benar saja jika Suino kini mengambil sebuah pedang es yang terikat di kedalaman lautan es. Dan kemudian dia menghancurkan rantai ikatan pedang tersebut, kemudian memberikan pedang es tersebut kepada Yu Hao. Di sini Niutian tambah dikejutkan karena ini adalah pedang es ekstrim tertinggi. Dan dengan cepat pun, Yu Hao serta Suino ini menyerangkan pedang es tersebut. Di sini pamantai ini terpaksa harus menggunakan bentuk ermingnya. Dan beliau pun langsung mengeluarkan teknik rawa gravitasi untuk menahan pedang ini. Di sini terlihat wujud erming ini dengan sekuat tenaga menahan serangan dari pedang es ekstrim tertinggi ini. Kemudian setelah itu pamantai ini sangatlah pede karena dia merasa bahwa hanya beliaulah yang bisa menahan serangan tersebut. Namun di sini Suino ini langsung menendang pedang tersebut, padahal Yu Hao sudah meminta agar Suino ini tak melakukan itu. Dan terlihat serangan terakhir ini mampu menembus pertahanan erming dan meledakkan pegunungan di sekitar. Di sini Yu Hao hanya bisa melihat jika pamantai ini sekarang sudah membeku menjadi es. Namun untungnya pedang itu hanya mengenai wajah pamantai ini saja. Di sini Yu Hao pun mengatakan kenapa Suino bisa melukai pamantai padahal beliau bukanlah musuh. Kemudian di sini pamantai pun mengajak bertarung lagi karena beliau merasa belum terluka. Namun Niutian berkata bahwa adiknya itu sudah kalah karena menggunakan teknik roh. Kemudian di sini Niutian berkata kepada Yu Hao bahwa beliau tak menyangka Suino ini akan menggunakan 3 teknik tertingginya yang sangat ternama. Dan semua itu bisa dibuat secara sempurna oleh jiwa Yu Hao ini. Yu Hao pun terkejut karena ternyata tadi adalah 3 teknik tertinggi Kaisar Salju. Di sini Niutian pun memberitahu jika di dunia binatang roh 3 teknik unik dari Kaisar Salju ini sudah sangat ternama. Yang mana itu adalah tapak pedang menjadikan salju dingin es surgawi, pedang kaisar, tapak kaisar, dan kaisar dingin surgawi. Yang mana bentuk serangannya adalah 1 tarian, 1 tapak, dan 1 pedang. Dan hanya saat ini Suino belum bisa menunjukkan standar kekuatannya yang sebenarnya. Mendengar itu Yu Hao langsung bertanya kepada Suino ini apakah teknik dari cincin roh keempat Suino itu. Namun Suino hanya terdiam di pelukan Yu Hao dan sepertinya dia sendiri tak tahu. Di sini Niutian pun memberitahu Yu Hao agar Yu Hao harus banyak berlatih untuk bisa menyatu dengan baik. Dan kemudian pun Niutian ini mengajak mereka untuk kembali ke sekte Haotian. Namun di sini masih saja pamantai ini meminta Yu Hao agar beliau bisa menggendong Suino ini. Dan pada Solen 2 episode 62, Wang Dong akan terkejut karena Yu Hao sudah mempunyai anak perempuan. Dan Wang Dong kembali harus berpisah dengan Yu Hao karena Yu Hao harus kembali ke Akademi Mingde. Dan terlihat Ji Juechan akan kembali menantang Yu Hao untuk kembali bertarung. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 61 ini.
Beuh, Suinu ini meskipun sekarang bentuknya bocil yang menggemaskan, namun ternyata kekuatannya mengerikan juga ya. Dan apa yang akan terjadi dengan Yahoo setelah kembali ke Akademi Ryu? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 62. Akhir kata, selamat berakhir pekan serta selamat malam mingguan. Dan see you next episode.